Pertandingan perempat final Liga Eropa pada 8 dan 10 April 2026 akan menghadirkan laga-laga penting dan menarik. Berikut pembahasan setiap pertandingannya. Pertandingan perempat final Liga Eropa pada 8 April 2026 antara Braga dan Real Betis diperkirakan akan berlangsung cukup seimbang. Kedua klub datang dengan kondisi yang cukup baik, meskipun memiliki karakter permainan yang berbeda. Braga dikenal cukup kuat saat bermain di kandang. Dalam beberapa pertandingan terakhir, mereka mampu menjaga konsistensi, terutama dalam hal organisasi permainan. Braga cenderung bermain lebih langsung dengan memanfaatkan kecepatan transisi dari bertahan ke menyerang. Mereka juga cukup efektif dalam memanfaatkan peluang, meskipun tidak selalu mendominasi penguasaan bola. Di sisi lain, Real Betis tampil dengan pendekatan yang lebih terkontrol. Mereka mengandalkan penguasaan bola dan build-up dari lini tengah untuk menciptakan peluang. Dalam beberapa laga terakhir, performa Betis mulai menunjukkan peningkatan, terutama dalam hal efektivitas serangan. Namun, mereka masih memiliki catatan inkonsistensi saat menghadapi tim yang bermain cepat. Secara taktik, pertandingan ini kemungkinan akan berjalan dengan tempo sedang. Betis akan mencoba mengontrol jalannya permainan, sementara Braga akan lebih fokus pada efisiensi dan memanfaatkan celah yang ada. Duel di lini tengah akan menjadi kunci, karena tim yang mampu menguasai area ini akan lebih mudah mengatur ritme pertandingan. Selain itu, faktor kandang bisa memberi keuntungan bagi Braga, terutama dalam menjaga intensitas permainan. Namun Betis memiliki pengalaman dan kualitas untuk tetap bersaing dalam situasi seperti ini. Selanjutnya pertandingan perempat final Liga Eropa pada 10 April 2026 antara Freiburg dan Celta Vigo diperkirakan akan berlangsung cukup menarik dengan karakter permainan yang berbeda dari kedua tim. Laga ini menjadi kesempatan bagi kedua klub untuk mengambil keuntungan di leg pertama. Freiburg datang dengan gaya permainan yang disiplin dan terorganisir. Mereka dikenal cukup solid dalam bertahan serta mampu memanfaatkan peluang dari situasi bola mati maupun serangan cepat. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Freiburg menunjukkan performa yang cukup stabil, terutama dalam menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Di sisi lain, Celta Vigo tampil dengan pendekatan yang lebih terbuka. Mereka cenderung bermain dengan penguasaan bola dan mencoba membangun serangan dari lini tengah. Dalam beberapa laga terakhir, Celta menunjukkan peningkatan dalam hal kreativitas serangan, meskipun masih memiliki kelemahan dalam konsistensi bertahan. Secara taktik, pertandingan ini kemungkinan akan berjalan dengan tempo sedang. Freiburg akan mencoba bermain lebih efektif dan menunggu kesalahan lawan, sementara Celta Vigo berusaha mengontrol permainan. Duel di lini tengah akan menjadi faktor penting dalam menentukan arah pertandingan. Faktor kandang bisa menjadi keuntungan bagi Freiburg, terutama dalam menjaga stabilitas permainan. Namun, Celta Vigo tetap memiliki potensi untuk menciptakan peluang jika mampu menemukan ritme permainan mereka. Selanjutnya pertandingan perempat final Liga Eropa pada 10 April 2026 antara Bologna dan Aston Villa diperkirakan akan berlangsung menarik dengan intensitas yang cukup tinggi. Kedua klub datang dengan performa yang cukup baik dan menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa musim terakhir. Bologna tampil sebagai tim yang solid dan terorganisir. Mereka mampu menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta cukup disiplin dalam menjaga struktur permainan. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Bologna menunjukkan konsistensi, terutama saat bermain di kandang, dengan kemampuan memanfaatkan peluang secara efisien. Di sisi lain, Aston Villa datang dengan pendekatan permainan yang lebih agresif. Mereka dikenal dengan pressing yang cukup intens dan transisi cepat ke lini serang. Dalam beberapa laga terakhir, Villa menunjukkan performa yang cukup stabil, dengan lini depan yang mampu menciptakan banyak peluang. Secara taktik, pertandingan ini akan mempertemukan dua gaya yang berbeda. Bologna kemungkinan akan bermain lebih sabar dan menunggu celah, sementara Aston Villa akan mencoba menekan sejak awal dan mengontrol tempo permainan. Duel di lini tengah akan menjadi kunci dalam menentukan siapa yang lebih dominan. Faktor kandang bisa memberi keuntungan bagi Bologna, namun Aston Villa memiliki kualitas dan pengalaman untuk tetap memberikan tekanan sepanjang pertandingan. Pertandingan terakhir perempat final Liga Eropa pada 10 April 2026 antara Porto dan Nottingham Forest diperkirakan akan berlangsung dengan tempo yang cukup tinggi. Kedua klub datang dengan karakter permainan yang berbeda, namun sama-sama memiliki kekuatan yang bisa menentukan jalannya laga. Porto dikenal sebagai tim yang kuat saat bermain di kandang. Mereka memiliki organisasi permainan yang rapi, terutama dalam bertahan, serta cukup efektif saat melakukan transisi ke serangan. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Porto menunjukkan konsistensi, baik dalam menciptakan peluang maupun menjaga stabilitas permainan. Di sisi lain, Nottingham Forest tampil dengan pendekatan yang lebih langsung dan mengandalkan kecepatan dalam menyerang. Mereka cukup berbahaya saat mendapatkan ruang, terutama melalui serangan balik. Dalam beberapa laga terakhir, Forest menunjukkan peningkatan performa, meskipun masih ada inkonsistensi dalam bertahan. Secara taktik,
Porto kemungkinan akan mencoba mengontrol jalannya pertandingan, sementara Nottingham Forest akan menunggu momen untuk memanfaatkan celah melalui transisi cepat. Duel di lini tengah akan menjadi faktor penting dalam menentukan siapa yang lebih dominan. Faktor kandang memberi keuntungan bagi Porto, terutama dalam menjaga ritme permainan dan tekanan terhadap lawan. Namun Nottingham Forest tetap memiliki peluang jika mampu bermain efektif dan disiplin. Itulah pembahasan lengkap pada video kali ini. Jika kalian ingin terus mengikuti update dan analisis seputar dunia sepak bola, jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan notifikasi, dan dukung kami agar tidak ketinggalan konten terbaru selanjutnya.